Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul Analisis Laporan Keuangan untuk menilai kinerja pada PT Astrinda Nusantara Infrastruktur Tbk periode 2017 sampai dengan 2019 oleh saya sendiri Aisyah Teti, NPM 18 10 10 20 61. Masuk ke bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Laporan keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui bagaimana gambaran kondisi keuangan pada periode tertentu. Dengan demikian, penilaian dari kondisi keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari suatu laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang akan berguna bagi banyak pihak, baik internal maupun eksternal. Informasi yang didapatkan dari laporan keuangan sangat penting untuk mengetahui posisi keuangan, hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan, serta kegagalan yang terjadi di perusahaan. Oleh sebab itu, analisis laporan keuangan sangatlah penting untuk perusahaan dalam mengambil suatu keputusan pada periode berikutnya. Kinerja keuangan merupakan usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek pertumbuhan dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk, selanjutnya disebut sebagai perseroan, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur sumber daya energi terintegrasi di Indonesia. Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham IPO kepada masyarakat sebanyak 11.500.000.000 dengan nominal Rp 100 per saham dengan harga penawaran 140 per saham. Perseroan pun tercatat secara resmi sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode perdagangan BP. Berdasarkan uraian di atas, menarik peneliti untuk meneliti PT Astrindo Nusantara Infrastruktur melalui laporan keuangan berupa analisis rasio. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kinerja keuangan yang dinilai dari laporan keuangan yang ada di PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. Lalu yang kedua, analisis rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas yang digunakan sebagai perhitungan dari kinerja keuangan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi laporan keuangan perusahaan serta perkembangannya selama periode 2017 sampai dengan 2019. Yang kedua, bagaimana kinerja keuangan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk yang dilihat berdasarkan rasio likuiditas, baik atau belum. Yang ketiga, bagaimana kinerja keuangan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk yang dilihat berdasarkan rasio solvabilitas, baik atau belum. Yang keempat, bagaimana kinerja keuangan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur yang dilihat berdasarkan rasio aktivitas, baik atau belum. Dan yang terakhir, bagaimana kinerja keuangan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur yang dilihat berdasarkan rasio profitabilitas, sudah baik atau belum. Selanjutnya, tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penulisan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kondisi laporan keuangan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk pada periode 2017 sampai dengan 2019. Lalu yang kedua, untuk mengetahui kinerja PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk sudah baik atau belum berdasarkan rasio likuiditas yang ditinjau dari current ratio, quick ratio, collected period, dan days to sell inventory. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui kinerja keuangan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk sudah baik atau belum berdasarkan rasio solvabilitas yang ditinjau berdasarkan debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, dan times interest earned.
Dan yang keempat, untuk mengetahui kinerja keuangan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk sudah baik atau belum berdasarkan rasio aktivitas yang ditinjau berdasarkan cash turnover, account receivable turnover, inventory turnover, working capital turnover, fixed asset turnover, dan total asset turnover. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui kinerja keuangan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk sudah baik atau belum berdasarkan rasio profitabilitas yang ditinjau berdasarkan gross profit margin, operating profit margin, pre-tax profit margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity. Yang selanjutnya masuk ke manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian tugas akhir ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. Lalu yang kedua, manfaat praktis. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk, khususnya dalam analisa laporan keuangan untuk melakukan penelitian kinerja perusahaan. Lalu yang kedua, bagi universitas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah referensi bacaan dan kajian ilmu, khususnya bagi mahasiswa program studi akuntansi dan mahasiswa Universitas Tidar. Lalu bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, serta dapat menetapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah yang berkaitan dengan analisis laporan keuangan, dan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar ahli madya. Selanjutnya, bab kedua, kajian pustaka. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dan harus dapat menginterpretasikan analisis laporan keuangan yang telah dibuat. Analisis laporan keuangan perusahaan dilakukan untuk mengetahui tingkat keuntungan dan tingkat resiko sebuah perusahaan, dan juga mengetahui sebuah kinerja keuangan suatu perusahaan, serta sangat bermanfaat bagi berbagai pihak seperti investor, kreditor, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hasil dari analisis laporan keuangan akan memberikan informasi dari kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Laporan keuangan memiliki beberapa kegunaan, yaitu yang pertama, sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan pengambil keputusan yang efektif bagi perusahaan. Yang kedua, alat komunikasi antara aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, seperti para investor, kreditor, pemerintah, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai pertanggungjawaban kepada pemilik dari perusahaan. Lalu jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada satu periode akuntansi. Lalu yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan maupun penurunan aktiva bersih selama satu periode. Lalu yang ketiga, laporan neraca. Neraca atau balance sheet merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Lalu yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Laporan arus kas merupakan bentuk pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan. Lalu yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan atau CALK, merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas. Namun, CALK bukanlah hal yang wajib dibuat oleh sebuah perusahaan.
Yang selanjutnya analisis laporan keuangan. Menurut Harjitno dan Martono, analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Kinerja keuangan. Menurut Sucipto 2003, pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan menurut IAI 2007, kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Perbandingan ini dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam satu laporan keuangan atau dapat juga antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Rasio keuangan terdiri dari pertama rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan salah satu aspek keuangan yang penting untuk dianalisis, dikarenakan likuiditas merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan yang dilihat dari seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas untuk mengetahui sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dimodali oleh modal pinjaman. Rasio ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan dengan modal maupun aset, atau dengan kata lain kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Rasio aktivitas yaitu untuk mengukur kecepatan dan keefektivitasan perusahaan dalam mengelola aset. Yang terakhir, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Selanjutnya masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Data dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan tahunan perusahaan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk dengan akhir tahun pembukuan pada tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan 2019 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen laporan keuangan perusahaan. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio berupa analisis likuiditas, analisis solvabilitas, analisis aktivitas, dan analisis profitabilitas. Teknik analisis rasio menurut Kashmir, rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lain. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada dalam laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.